konkret ini lebih perfect digunakan. Wah, dan sekarang dari seorang Gop, dia mungkin Dikeroyok lagi dan masuk lagi itu damage 12 bulir-bulir lucu. Gak ada apa-apanya Vincent. Pergi ke tempat yang lain berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi sekarang Zaman Force sudah terlihat dia tersebut. Dengan adanya lagi satu Frost Breeze yang dikeluarkan. Cadera masih berusaha untuk bisa pergi lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Wan menggaruk-garuk ke dalam satu area. Mereka begitu ganas untuk bisa mendapatkan poin ke Vincent. Dia kembali hadir. Bang menjadi tujuan utama. Hanya saja ini belum berhenti kayaknya. Wah, masalahnya Gop sih memang selamat ya tadi di bagian batu tapi sekarang tertutup. Oke, sedikit lagi tersisa. Vincent menjadi korban lagi di dalam pertempuran dan Baloy hanya menjadi notifikasi dan Ray walaupun dibanting ke bagian belakang tapi setidaknya sekarang Ray masih bisa bertahan tapi dibanting ke bagian sekarang. Waktunya mereka mendapatkan shutdown tapi pertempuran terus terjadi lagi. Oke, pembalasan ya coba untuk dilakukan, Prof. Ya, tim fight jangka panjang udah pasti bakal jadi teritorial dewa ya. Lihat langsung unggul 4.600 gold loh. Baloyski tumbang 3 kali. Dan ini membuat Ray sebenarnya udah snowballing dari early game. Dan memang udah jadi War Axe-nya juga. Jadi Ray di bawah untuk tim fight. Watt dapetin Thunderbelt tadi langsung Sky Piercer. Ini attack defense-nya komplit banget. Dan kalau boleh jujur, kalau Wattnya nanti lebih cepat untuk join team fight dan jadi eksekutor, ini Dewa bakal punya damage yang masif banget. Karena Hijumnya punya burst area. Ditambah lagi ada penalty zone dari Sorizo. Jadi kayak jangan kaget kalau seandainya combo yang bisa diciptakan dari Dewa ini lebih kejam dibandingkan dengan Geek Farm yang hanya mengandalkan counter setup dan bush dari Baloyski. Iya sih, ini Baloyski harus coba untuk membuat momen kepada Sorizo. Sekarang Sorizo dikeroyok habis-habisan. Sorizo bisa dia kabur tapi penalti zone langsung dia keluarkan begitu saja. Akankah dirinya masih bisa selamat tapi Sorizo masih berhasil kabur ke tempat berbeda dan Gops harus kembali bersama dengan rekan-rekannya. Iya, dan gak banyak juga sih yang terkuras. Ngebuat Ray punya space yang cukup banyak untuk bisa ngedapetin ke arah turtle. Tapi target selanjutnya nih, mau ke arah outer turret di area mid lane kan. Karena Baloyski juga udah mulai bersiap-siap. Emo Vendetnya tadi terlihat ada pergerakan Sorizo di bagian belakang. Zaman Force ada di bagian tengah tapi Cadera malah menjadi korban utama. Dan Maisa pun menjadi korban tambahan Watt. Numpang lewat tapi sempat untuk bisa dibanting. Untungnya masih tertahan dengan satu dinding yang ada di atas tersebut. Dan juga pergerakan dari Sorizo masih selamat karena dinding juga tuh. Ya, ini terlalu banyak ya sebenarnya eliminasi yang udah mulai diberikan kepada Dewa United. 6.000 sekarang perbedaan goldnya dan apa yang harus dilakukan oleh Geek, Prof? Kayak mereka mau ngegeng ke arah tadi kan Sorizo-nya kan di area bottom lane. Tapi kebetulan Sorizo-nya juga udah OTW ke arah Queen Swings. Jadi kayak susah banget untuk bisa mendapatkan momentum. Untuk bisa burst down langsung ke arah dari Terisla. Mereka butuh banget untuk mungkin caderanya pun join fight dan ngedamage juga. Karena kalau misalkan cuma Vincent, ini masih bisa dideny damage-nya dengan adanya Queen Swing. Di sisi lain, kalau kita ngomongin soal item dari Baloyski, dia first itemnya Thunderbelt. Dia mau ngumpulin dulu nih untuk mungkin hybrid defense-nya. Tapi lagi-lagi jangan biarkan Watt snowballing, karena lihat apa? Endless Barrel next-nya. Ada 2 true damage yang bisa diberikan. Yang pertama dari Thunderbelt, yang kedua dari Endless Barrel. Dan belum lagi ditambah dengan ada true damage dari Threshold HP, efek Lethality, Sky Piercer. Ini kayak jadi paket lengkap banget untuk mengeksekusi lini depan atau bahkan lini belakang. Betul, masih ada harapan sih pastinya buat teman-teman dari Geek Farm, tapi tidak ada yang aman sama sekali ketika mereka keluar dari zona amannya, yaitu area turret yang masih mereka miliki. Kecuali kalau kita lihat juga dari posisi Vincent yang mau nggak mau dia harus bisa makan split push. Ya tapi lagi-lagi ya kalau misalkan nanti Vincent ketemu sama Sorizo yang nggak bisa untuk numbangin secara instant kill juga, Sorizo bakal jadi garda terdepan yang annoying banget untuk teman-teman dari Geek Farm. Mereka all in ya Lordnya free. Mereka nggak makan untuk mungkin Sorizo-nya. Ya Sorizo-nya bisa bikin momen gitu loh. Apalagi flickernya ready sekarang. Waduh, langsung dimajuin kayak begitu saja. Dan pergerakan dari Aboy langsung mundur teratur. Bahkan tadi Glacier yang terlihat di dalam area tersebut. Penalti zone langsung dikeluarkan. Dan Vincent menjadi korban kembali di dalam pertempuran tersebut. Baloyski-nya menjadi korban kedua. Kali ini Geek tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal di dalam area defensif mereka sendiri. Dan Bloodwings ada di dalam tubuh dari Hichume sekarang. Wah, dan ini menjadi tumbangnya Vincent untuk ketiga kalinya. Sementara Lordnya jadinya bebas banget di tangan teman-teman dari Dewa United. Vincent benar-benar udah mulai mengalami pengalihan fungsi dan sekarang surprise. Waduh, Emo Pendantnya enak banget menarik ke dalam rumputan. Untung Gops masih bisa kabur. Ya, ini masih aman aja buat Gops-nya juga. Dan kalau ngomongin advantage, lihat OTW 8.000 gold dengan Lord yang didapatkan secara gratis. Dan lagi-lagi masih belum ada jawaban atas lane jauhnya juga karena Sorizo masih terlalu kuat di garda terdepan. 4-0-2 Festival of Blood, War Axe.
Itu tuh kayak hampir perfect banget untuk spell fam yang dia dapatkan. Ditambah lagi ada Winter Crown. Ada Winter Crown. Gak bisa ini untuk Sorizo di ganyang 5 player pun kayaknya masih bisa buying time harusnya. Berat sih memang ya kalau ngelihat dari Terizla yang dapetin makanan, apalagi gap pokoknya udah terlalu jauh. Tapi dari Aboynya nih, ketika menggeser pemain, dia juga harus mulai hati-hati dengan siapa yang dia geser. Karena kalau misalnya Ray diajak masuk ke area rumah dari Gifem, wah ini bakal jadi bahaya. Dipotong lagi sama Sorizo. Dia tahu kalau Vincent pasti bakal nge-cut area mid atau bahkan top lane. Jadi buat sekarang malah bottom lane-nya berbahaya karena Sorizo masih punya flicker penalty zone. Apakah bakal dia gas atau tidak? Yap, Baloy hanya bisa melihat dari kejauhan dan Aboy sekarang mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Baloy akan mau lompat ke bagian depan dan masih di cancel begitu saja dan mereka cukup sabar. Ya masih bisa dijaga dengan baik ya sejauh ini meskipun passive turret. Tapi 1 menit lagi sampai seluruh passive turret memang benar-benar akan menghilang. Dan posisi dari seorang Vincent ini masih cukup rajin juga untuk nge-clear seluruh wave minion yang coba untuk mendekat ke arah rumah mereka. Ya Vincent bahkan sampai beli War Axe loh. Dia tahu kalau misalkan dia join ke dalam team fight, dia nggak bakal bisa survive lama-lama. Dia butuh banget spell fam agar still caber. Ini benar-benar kayak jadi jawaban tepat untuk dia bisa survive dengan spell fam plus damage yang dia miliki. Karena apa? Karena rata-rata dari dewa ya. Lihat Hijume, dia punya Blood Wings, ada shield evac, ada pasif juga yang membuat dia survive. Mueza sekarang dia punya immortality. Sorizo bahkan punya Winter Crown. What? Ya dia punya Thunder Belt, jadi ya itu udah ngebuat dia sustain banget untuk bertahan hidup. Dan Ray, dia udah punya Oracle, udah punya Queen's Wings. Bakal susah banget untuk Vincent mendapatkan even solo kill. Di sini kayak bukan gamenya Fanny, dibuat sama teman-teman dari Dewa. Oke, ada penalti shot dan connect. Karena beberapa player kata dia memang langsung berhasil dihantam begitu saja. Aboynya masih berhasil selama di bagian belakang mencoba untuk bisa membuat. Karena beberapa player berhasil langsung diterbangkan. Tapi ternyata Cader, Akena Baloyski menjadi korban lanjutan. Vincent yang mungkin karena mana Vincent masih berusaha untuk bisa menghancurkan karena satu atau tapi di belakangnya. Coba lihat, ada 3 player tadi yang berusaha untuk bisa langsung ngikutin pergerakan dari Vincent. Ditembakin sakit banget, berubahlah sudah bersiap untuk like and follow dan akan diikutin sampai pada pun satu terakhirnya. What? Tidak memberikan nafas sedikit pun. Mega kill berhasil diamankan oleh seorang Watt. Dan kita lihat bagaimana upaya untuk nge-tag Sorizo. Udah bawa 5 pemain pun masih gak bisa. Emang gak bisa sih untuk sekarang ya lebih tepatnya. Tapi entah menuju ke late game mungkin Cadera akan bisa memberikan power spike dari Haritnya. Namun lagi-lagi kembali ke itemization karena immortality sudah ada di tangan dari Dewa United Esports. 2 bahkan Mueza dan juga Sorizo. Lini jauhnya aman banget. Vincent gak bakal bisa ngelakuin split push. Tinggal gimana Dewa memanfaatkan Lord kali ini karena winning condition ada di depan mata mereka. Lihat, 1v1 Vincent yang mundur. Padahal Vincent punya War Axe. Wah itu setengah darah sih udah langsung menghilang. Dan dengan Lord kali ini dengan Blade of Despair juga yang baru saja diamankan oleh seorang Watt. Physical damage yang besar harus bisa ditanggulangi oleh para pemain dari Gifem dan kondisi yang lumayan terbatas. Oke, di tengah mereka mencoba untuk bisa memasukkan keseluruhan dari tiap skill yang mereka miliki juga. Ada juga Mueza maju tadi mengejutkan kita semua, menabrak ke arah dinding. Di tempat yang lain dari Sorizo-nya cukup jauh memantau saja. Ya lagi-lagi ini kalau ngomongin soal Mueza ya, dia cuma tinggal cari momentum di mana teman-teman dari Geek Farm ada yang lengah satu, jadi kita langsung di Eye of Bandit dan itu mungkin Cadera. Oke. Atau Gops atau siapapun. Cadera sekarang masih punya Purify tapi tidak untuk waktu yang lama, mungkin nanti akan langsung bisa digunakan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi dengan satu lagi Mopen dan udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Aboy masih berhasil untuk membanting lagi karena dari Moeza, tapi Moeza masih punya satu immortal di dalam tubuhnya. Mereka diusir mundur jauh bahkan ke bagian belakang. Ada satu orang yang kehilangan immortal. Moeza-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Moeza-nya masih berhasil selamat tapi sedikit lagi yang tersisa. Vincent masih berhasil satu player dan Watt yang berhasil dicari begitu saja. Double kill berhasil didapatkan. Vincent masih ingin lebih terlihat. Sorizo tepat berada di depannya tapi Winter kalau langsung dikeluarkan begitu saja. Satu terakhirnya tapi Sorizo masih berhasil bertahan. Satu pemain yang dalam kondisi sekarat pun ini masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran Fanny di tangan dari seorang Vincent. Tapi yang jelas ini jadi satu titik cerah juga ya buat Geek Farm karena mereka berhasil makan defensif dengan sangat rapi. Mereka tahu targeting seperti apa dan bahkan mereka dapetin Watt bersama seorang Mueza. Wah itu bener-bener kayak jadi momentum balik buat Geek Farm. Yang tadinya unggul 10.000 gold dari Dewa, sekarang Dewa kehilangan 2.000 gold. Comeback yang sangat instan.
Dan Ray yang mungkin harus memperhitungkan bagaimana kalkulasi damage-nya. Karena Cadera sudah mulai bisa mendeliver damage secara maksimal. Dia udah punya Holy Crystal juga. Sekarang bush-nya mau dicari satu demi satu. Tapi ingat Moeza udah gak punya flicker. Jadi kayaknya mungkin menunggu Lord selanjutnya Pak Bolong. Dibandingkan dengan mereka kekurangan resource dari battle spell. Dan mereka malah team fight dalam keadaan disadvantage. Tapi berarti bisa kontes kah untuk Geekfam di arah Lord kali ini? Belum. Belum? Oke. Tapi mungkin bisa melakukan hal-hal lain seperti defense lagi. Baru nungguin Cadera selesai dengan item selanjutnya. Either way, mungkin bisa langsung menuju ke Divine Glaive. Atau mungkin bisa menuju ke Blood Wings. Karena Holy Crystalnya udah ready sih. Oh iya. Tapi kalau misalkan mau dipaksa fight 5 lawan 5. Apalagi di luar dari area base dari Geekfam. Itu kayaknya aku nggak menyarankan sih untuk sekarang dengan perbedaan gold 8.000. Iya sih, butuh waktu lebih lama lagi mungkin ya buat teman dari Geekfam. Tapi tetap masih ada harapan yang terlihat di tangan mereka. Dan Amoy bakal coba untuk ngebuka informasi terlebih dahulu. Emang kayak mereka tuh nongol berlima, kita emang mancing ayo berantem gitu. Ya Dewa emang mau kayak gitu sih. Diajak ya. Dewa emang mengincar hal tersebut lebih tepatnya. Mereka ingin team fight di luar area dari base Geekfam. Karena Geekfam sekarang yang repot sama 2 wave minion yang ada di mid lane dan juga bottom lane. Ya, karena udah berubah jadi super minion juga. Jadi untuk Vincent yang dari tadi Aboy hampir tertangkap. Ini jadi agak susah ya buat Vincent yang juga menjaga manajemen wave minions ya. Kaget juga kita tuh lihat tuh. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Lord, dengan fighter juga di bawah. Mereka masih cukup sanggup lah ya untuk bisa menanggapi dari Dancing Lord kayak begini. Masih sanggup lah kalau fighter. Oh, conceal play ada nih. conceal play, terlihat Moeza mencoba untuk bisa mendapatkan Baleski, di mana dirinya masih bersembunyi dalam rebutan, tapi Baleski malah menjadi korban pertama. Mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ada Winter Crown yang dikeluarkan oleh Alpha, dan mereka semua yang masih berhasil selamat. Mereka berkumpul berlima immortal di dalam tubuh dari Ray. Pak Polong, Nevin, sorry itu nggak di dalam bush. Makanya tadi Ray udah melihat dan udah mendeteksi, udah kelihatan. Makanya Moeza langsung flicker kan? Ketahuan dari Karena dia di luar dari bush sebenarnya. Dan Ray udah mendeteksi hal tersebut. Jadi mereka langsung mengganyang Baloiskinya 6 kali tumbang. Wehey, I'm offended-nya tadi ternyata dibalas karena dibasi ya dengan adanya satu bandingan, namun Moeza tidak bisa diselamatkan kembali. Gobsnya masing-masing, mereka udah kehilangan satu player, tapi Baleski juga masih belum kembali. Bakal tuh sekarang sedikit bisa Wadja akan bisa bertanda Wad malah berhasil dihancurkan, tapi Cadera menjadi korban pula. Cadera yang baru saja mendapatkan satu poin eliminasi yang begitu mahal, tapi dia juga harus bisa di-take down karena ada Hijume yang gak terpantau sama sekali, dan sekarang Zorizo. Oke, Baloy tanpa adanya satu wall of damage dari tersebut, Vincent hanya bisa melihat dari kejauhan. Cukup beresiko apabila mereka mencoba untuk bisa menabrakkan pasuk Tyron dan dikeluarkan tadi, cukup mengakhirkan penalti shotnya. Mereka bertarung di dalam area rebutan begitu kecil. Baloyski, si kilometer tersisa, boy masih berhasil mundur juga. Vincent pergi ke arah yang lain dengan adanya SP yang terus digerus di dalam tubuhnya loh tadi. Wah, itu udah tipis banget sih, tapi Vincent still survive. Ini jadi lagi-lagi kabar bahagia untuk Geekfam, karena semakin lama gamenya akan semakin mudah untuk mereka ngebalikin keadaan. Ya, karena Cadera akan punya power spike yang mengerikan di late game. Dan ingat Ray sekarang harus memanfaatkan Lordnya. Tapi ingat Lordnya, ini belum Lord Evolve loh. Mereka harus reset dulu untuk mendapatkan Lord Evolve, tapi nggak mau. Mereka cukup dengan Lord Enhance. Apakah ini akan menjadi jawaban? Menurutku belum tentu juga, karena sebenarnya Geekfam masih punya daya untuk mempertahankan base mereka. Tapi ya Vincent, yang sekarang Vincent barusan kayaknya mengeluarkan kasut. Iya, buset deh itu Vincent bener-bener terang-terangan banget itu mau ngambil oleh sebabnya. Ada Roger di situ, ada Roger. Agak frontal ya untuk dapetin range buff-nya. Tapi memang kalau dari Vincent sendiri ya, tugas utama dia saat ini hanya ke arah wave manajemennya terlebih dahulu nih. Sebisa mungkin dia delay pergerakan untuk Lordnya, sebisa mungkin bikin jangan sampai ada 3 push secara bersamaan. Ya 3 push itu akan merepotkan ya tentunya untuk teman-teman dari Geekfam. Tapi 1v1 bottom lane Sorizo. Oke, Sorizo kali ini cukup tergerus juga SP-nya. Namun di tempat yang lain akankah Aboy berhasil untuk bisa menarik satu orang untuk bisa mendekat ke arah dari rekan-rekannya. Dan juga Cadera mencoba untuk bisa menggunakan DP lewat sisi sebelah kanan. Dan penalti salah dikeluarkan, tapi Gobsnya udah gak kuat lagi. Langsung saya menghilang dengan sangat cepat. Ray-nya memiliki satu under strike. Tapi beberapa pemain dimiliki oleh Dewa. Mereka memiliki sedikit IP di dalam tubuhnya. Dan sekarang pertempuran tepat berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh dari Geekfam itu sendiri. Wadnya masih berusaha untuk bisa menghancurkan langsung ke arah satu base utama. Namun sekarang sedikit IP tersisa. Masih ada Moeza yang berusaha, dan juga Immortal udah pecah di dalam tubuh dari Wad. Tapi Wadnya memaksakan keadaan, bahkan untuk sekarang mereka kehilangan dari 3 player saja.
Ada satu Winter Call di dalam tubuh dari Vincent, tapi Vincent masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu region untuk bisa ke region SP dan juga kemenangan tetap hadir. Tetap hadir bagi Dewa United Esports. Tetap bisa mendapatkan game yang pertama dengan Hijume yang masih hadir, dengan wave minion yang sudah tertata dengan sangat baik dan